Halo teman-teman, perkenalkan aku Angelika, seorang mahasiswi farmasi di Universitas Pajajaran. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan terkait topik meta. Teman-teman tahu nggak sih apa itu meta? Meta adalah sikap cinta kasih secara universal kepada semua makhluk tanpa kecuali. Jadi, kita berusaha untuk mencintai makhluk lain dan tidak menyakiti makhluk tersebut, baik itu manusia, hewan, atau bahkan makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat. Nah, selanjutnya manfaat dari meta sendiri adalah yang pertama, teman-teman yang mengembangkan meta tentu saja akan berpikiran tenang dan bahagia sehingga teman-teman dapat tidur dengan tenang. Yang kedua, dapat mengembangkan emosi positif tanpa syarat terhadap semua makhluk. Jadi, teman-teman yang memancarkan meta nantinya akan membuat teman-teman disenangi keberadaannya oleh makhluk lain. Yang ketiga, akan dicintai oleh semua makhluk dan hidup akan menjadi lebih tenang. Yang terakhir, yang keempat, kehidupan di dunia akan damai dan rukun tanpa adanya perselisihan. Nah, setelah mengetahui manfaat dari meta, teman-teman pasti ingin tahu cara memperkuat meta. Cara memperkuat meta yang pertama adalah menerima dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum teman-teman mencintai makhluk lain, pada tahap awal kita harus bersyukur terhadap diri sendiri dan menerima dengan apa yang kita punya. Yang kedua, kita harus sering mengucapkan 3 kata ajaib atau magic words. Magic words ini adalah maaf, terima kasih, dan tolong. 3 kata ajaib ini memang terlihat dan terdengar sederhana, tapi dampaknya akan sangat besar bagi orang lain karena orang lain yang menerima kata tersebut akan merasa bahagia karena dihargai. Yang ketiga adalah memahami dan mengingat bahwa semuanya adalah pertalian karma. Jadi apapun yang kita dapatkan di kehidupan ini, apapun yang terjadi di kehidupan kita saat ini merupakan buah karma kita di masa lampau. Yang keempat, menyadari dan mempraktikkan prinsip cermin. Teman-teman pasti tahu kan bahwa apapun yang kita lakukan, maka itu adalah gambaran perbuatan orang lain terhadap kita. Yang kelima, kita harus bisa mengurangi kebencian. Nah, cara mengurangi kebencian, yang pertama, kita dapat berpikir positif atas masalah atau perbuatan yang diterima dari orang lain. Yang kedua, kita dapat memahami bahwa kebencian itu menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, kita mengembangkan meta, bahwa meta itu ibarat lilin menyala yang tidak hanya bisa menerangi diri sendiri, tapi juga bisa menerangi lilin-lilin lainnya. Jadi kalau kita mendapatkan kebencian dari orang lain, kita dapat mengembangkan meta, jadi orang tersebut nantinya akan sulut juga emosinya dan ikut juga mengembangkan cinta kasih. Berikut adalah praktik meta yang mudah sehingga dapat teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh mengembangkan meta yang mudah adalah ketika kita sedang dalam perjalanan pulang atau pergi, misalnya kita ketemu dengan pedagang kecil, kita menyempatkan diri atau menyisihkan beberapa uang kita untuk membeli dagangannya tersebut. Jika semisalnya teman-teman merasa tidak perlu membeli, teman-teman juga bisa kok mempraktikkan meta dengan cara mendoakan agar jualan tersebut laris atau bahkan mendoakan kesehatan penjualnya. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Selanjutnya kepada hewan, contohnya di sini adalah kucing. Kita dapat membawa makanan kucing kemanapun kita pergi, sehingga ketika kita bertemu dengan kucing liar, kita dapat memberikannya makan sehingga kucing tersebut dapat senang. Praktik meta lain pada hewan yaitu fangsen. Kegiatan fangsen adalah kegiatan melepaskan hewan ke alam bebas. Dengan demikian, hewan tidak lagi menderita karena dikurung. Pada beberapa jenis hewan jual seperti lele, maka hewan tersebut tidak jadi dibunuh untuk dikonsumsi karena telah dilepaskan kembali ke tempatnya. Selanjutnya, pada makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat, kita dapat mengembangkan meta dengan cara mendoakan mereka. Pada agama Buddha, kita dapat membacakan Karania Metta Sutta. Santu sakocha suberocha apakicocha salah huka huti sanjing priyocha nipa
Setelah membacakan doa untuk mereka, kita dapat melakukan meditasi dengan objek meta bawana. Nah, dengan objek meta bawana ini, pertama-tama kita mendoakan kebahagiaan diri sendiri terlebih dahulu, baru setelah itu mendoakan kebahagiaan orang tua dan keluarga, teman-teman dan orang-orang kita cintai, berikut dengan orang-orang yang tidak kita sukai. Selanjutnya, kita dapat menyebarkan cinta kasih dengan mendoakan makhluk-makhluk yang di sekitar kita. Dan terakhir, kita mendoakan agar semua makhluk berbahagia. Sekian video meta dari aku. Jangan lupa untuk menebarkan cinta kasih dan kebahagiaan kepada makhluk lain ya teman-teman. Sampai jumpa.